Kalau misalnya dia buncit atau gendut, berarti badannya harusnya gemuk. Cuman kalau dia buncit tapi badannya kurus, ya mungkin itu cacingan, seperti itu. Biasanya sih coba perutnya diraba. Kalau memang dia buncit, terus sedangkan nih mungkin bagian lainnya kurus, misal coba pegang dadanya, apakah di dadanya ini tulangnya teraba atau tidak, atau coba pegang pantatnya si kucingnya, coba dipegang. Kalau misalnya teraba, tulang pinggulnya sangat jelas teraba, ya mungkin itu buncitnya karena cacingan. Tapi kalau misal dia gendut nih, buncit, tapi otot di dadanya tebal, otot di pantatnya bongsor, nah itu mungkin tidak cacingan seperti itu. Mungkin yang menjadi pembeda yaitu tadi, sama-sama buncit, tapi area lain gede atau tidak. Kalau ternyata area lain kurus, ya mungkin cacingan. Kalau area lain gendut, ya mungkin bukan cacingan. Cacing ya. Kalau cacing ini mungkin kita harus paham dulu. Dia ini sumbernya cacing itu ada yang pasti lingkungan. Dibawain oleh temennya. Misal nih kucing kita anggap kucing saya nggak pernah keluar rumah gitu. Tapi mungkin ada temennya yang keluar rumah, terus dia masuk kontak dengan kucing tersebut, bisa menularkan. Jadi kalau misalnya kucingnya ini bakal kena cacing, ya bisa jadi seperti misal nih kucing kita keluar rumah. Nah, di situ kalau kucing kan keluar rumah nggak pakai sendal ya. Jadi ya udah setiap injak tanah ya beresiko kena cacing seperti itu. Apalagi kalau misalnya di luar kan banyak hewan lain, kucing lain, atau bahkan tikus itu sudah bisa menularkan cacingnya. Jadi pokoknya semua kucing yang keluar rumah, injak tanah atau kontak dengan hewan lain itu sudah bisa beresiko tertular cacing. Nah, kalau misalnya kucing kita ini diberikan obat cacing, ya bisa, cacingnya bakal mati. Cuman balik lagi, apakah kucing setelah diberikan obat cacing ini bakal kita larang keluar rumah atau tidak gitu. Nah, makanya biasanya tuh selalu disarankan melakukan pengulangan. Nah, mungkin di sini kita bakal bahas siklus hidup dari si cacing ini. Cacing ini kan dia bakal bertelur ya. Dia bakal bertelur. Nah, telurnya ini bakal keluar melalui feses. Nah, nanti ini kalau fesesnya ini yang bisa menularkan ke hewan lain. Misal terinjak atau terbawa air, terus diminum sama hewan lain juga bisa. Seperti itu. Makanya kalau si kucing, misalnya nih kita sudah kena cacing, terus kita berikan obat cacing, terus udah keluar nih cacingnya. Nah, plan treatment selanjutnya sebenarnya harus diulangi lagi sih obat cacing itu. Sebenarnya kebanyakan obat cacing itu cuman bisa membunuh cacing dewasa. Jadi untuk yang masih telur, dia bakal kebal nih. Makanya kita nunggu sampai dia menetas. Kalau dia sudah menetas, kita tembakkan lagi atau kita minumkan lagi obat cacing. Nah, biasanya nih, misal kita lakukan pemberian obat cacing hari ini, kemudian tuh sampai 2 minggu berikutnya, kita ulangi lagi. Tujuannya untuk membunuh si cacing yang belum menetas tadi itu. Jadi misal kita kasih sekarang obat cacing, nah mati semua tuh cacing dewasanya. Tapi yang masih telur kan masih kebal tuh. Jadi nanti kalau misalnya dia sudah menetas sekitar 2 minggu berikutnya, kita beri lagi obat cacing supaya sebelum dia bertelur kembali, dia sudah mati. Jadi akhirnya habis semua tuh cacingnya di dalam perutnya. Cuman biasanya kan owner-owner ya udah 1 kali pemberian ya sudah, terkhusus pada kucing-kucing yang terkena cacingan secara akut atau secara tiba-tiba. Atau misal nih, dia baru pertama kali minum obat cacing. Nah, itu juga diulangi di 1 atau di 2 minggu berikutnya. Nah, setelah itu baru tuh yang rutin 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali. Nah, seperti itu. Cacing itu ada sangat banyak jenisnya. Setiap cacing juga bakal berbeda-beda obatnya. Jadi misal nih, saya kasih obat A, tapi si kucingnya masih tetap aja cacingan. Padahal sudah rutin pemberiannya. Ya bisa jadi si obat ini tidak cocok untuk jenis cacing itu. Makanya biasa pemberian obat cacing itu harus disesuaikan dengan lingkungannya. Seperti itu. Jadi mungkin kalau misalnya sudah rutin minum obat cacing, tapi tetap cacingan, coba dikoreksi obatnya. Coba diidentifikasi si cacingnya. Ini cacing apa, ini obatnya apa. Nah, seperti itu supaya bisa disesuaikan. Tapi biasanya sih karena kita orang awam ya, biasanya sih yang paling sering menyebabkan kucingnya tetap cacingan dalam keadaan rutin pemberian obat cacing ya kemungkinan besar obatnya yang masih belum tepat.